Bab 556 tingkat ketiga. Di luar prasasti batu, dalam bola cahaya yang bersinar, mata Bai Xiao Chun terbuka. Sebuah tatapan kosong dapat terlihat pada mereka, dan sebelum dia bisa bereaksi, bola bercahaya itu menjadi pusaran lain yang menyedotnya ke dalam. Lalu pusarannya lenyap. Pada saat itu, prasasti batu akhirnya berhenti bergetar, meskipun retakan pada permukaannya tetap ada. Selanjutnya, uji coba peningkatan semangat menghilang dari antara daftar uji coba yang tersedia. Ketika lebih dari 1.000 penonton melihat itu, rahang mereka jatuh, dan pikiran mereka mulai berputar. Bai Xiao Chun menghilang. Apakah dia benar-benar mengambil tempat satu? Itu berarti dia pasti baru saja pergi ke tingkat ketiga untuk mendapatkan jiwa dewa. Petik 2. Bagaimana mungkin dia? Sialan iblis Bai itu. Kenapa harus dia? Petik 2. Sebenarnya, ada baiknya dia mendapatkan jiwa dewa. Jika seorang dewa memenangkannya, tidak ada dari kita yang memiliki kesempatan untuk membawanya pergi. Tapi tidak mungkin iblis Bai akan bisa mempertahankannya. Petik 2. Betul. Sekarang Bai Xiao Chun bernilai lebih dari sebelumnya. Bunuh dia, dan kamu tidak hanya akan mendapatkan satu set penuh 5 elemen jiwa binatang buas, tetapi kamu juga akan mendapatkan jiwa dewa. Petik 2. Namun, bahkan ketika diskusi berlangsung, orang-orang menyadari bahwa bola bercahaya Nyonya Merah Debu masih menyala, membuatnya bahkan lebih menarik dari sebelumnya. Bukan saja dia tidak dikeluarkan dari persidangan dengan api, tetapi dia juga tampaknya sangat dekat untuk menyelesaikannya. Pada saat itu, menjadi jelas bahwa Bai Xiao Chun mungkin bukan orang yang mendapatkan jiwa dewa. Jika dia tidak bergerak cukup cepat di tingkat ketiga, maka dia tidak hanya akan gagal mendapatkan jiwa dewa, tetapi dia juga mungkin kehilangan nyawanya. Bagaimanapun, ia akan terjebak sendirian dengan deva yang menginginkannya mati. Mengenai bagaimana skenario itu akan berakhir, beberapa orang bahkan perlu bertanya-tanya. Zhou Yixing gemetar, matanya bersinar karena kegembiraan yang gila. Pergi, Matriarch Red Das pergi. Dapatkan ke tingkat ketiga dan pembantaian yang mengutuk Bai Xiao Chun. Petik 2. Di tingkat ketiga labirin, yang merupakan lokasi jiwa dewa, ada makam segi 8 yang besar. Tidak hanya ada lampu-lampu yang bersinar terang menerangi seluruh area, tetapi juga ada 8 patung, satu di setiap sudut. Patung-patung itu tingginya 300 meter, namun, dibandingkan dengan ukuran keseluruhan dari makam itu, tampak tidak berarti. Lantainya terdiri dari ubin yang tumpang tindih yang menyerupai sisik naga, dan pada kenyataannya, pemeriksaan lebih dekat mengungkapkan penggambaran 9 naga emas. Kesembilan naga itu terletak di sekitar altar, seolah-olah altar itu adalah pemimpin mereka yang dihormati. Dan itu hanya lantai. Dinding makam ditutupi dengan bukaan yang tak terhitung banyaknya, dari mana meletus balok cahaya warna-warni, yang berputar-putar di udara untuk membentuk bentuk naga emas besar. Itu sangat seperti manusia, seolah-olah itu nyata dan jasmani, melingkar di langit-langit, dengan kepalanya bersandar tepat di atas altar, matanya tertutup seolah-olah tidur. Itu sangat seperti manusia, seolah-olah itu nyata dan jasmani, melingkar di langit-langit, dengan kepalanya bersandar tepat di atas altar, matanya tertutup seolah-olah tidur. Cara segala sesuatu dalam makam itu tampaknya menunjuk ke altar benar-benar membuatnya menonjol. Adapun altar, tidak ada peti mati di atasnya, hanya prasasti batu hijau. Tampaknya kuno, seolah-olah sudah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan ditutupi dengan garis-garis naskah yang jelas telah ditinggalkan untuk generasi selanjutnya untuk dibaca. Namun, siapapun yang cukup dekat akan langsung menyadari bahwa prasasti batu itu benar-benar mengambang di atas permukaan altar. Ada beberapa kekuatan misterius yang mengangkat prasasti batu, dan memastikan bahwa itu melayang di sana sepenuhnya tanpa bergerak. Selanjutnya, mengambang di ruang antara prasasti batu dan permukaan altar adalah gelang giok biru dan putih. Di dalam gelang giok ada gumpalan kabut hijau yang tampaknya merupakan penyulingan dari inti langit dan bumi. Kadang-kadang, kabut yang berputar-putar akan membentuk bersama menjadi setetes air, yang akan memunculkan fluktuasi jiwa dari alam dewa. Ini adalah jiwa dewa, dan jiwa dewa jenis air pada saat itu. Saat ini,
Cahaya keemasan berkedip-kedip di atas lantai emas sekitar 3000 meter di sebelah kanan altar, yang merupakan tempat Bai Xiaochun terwujud. Pada awalnya, Bai Xiaochun tampak bingung, yang tidak mengherankan mengingat berapa banyak teleportasi yang baru saja ia lalui. Dia telah benar-benar fokus pada peningkatan roh, hanya untuk membuat jiwanya dibawa kembali ke bola yang bersinar. Kemudian, tepat ketika dia membuka matanya, dia dibawa ke tempat ini. Dia memandang sekeliling dengan pandangan kosong sesaat, lalu memperhatikan kepala naga emas di atas altar. Pada saat itu, matanya membelalak dan dia tersentak dan mundur beberapa langkah. Kemudian dia melihat sekeliling pada semua lubang di dinding yang memproyeksikan cahaya yang membentuk naga. Dia memandang sekeliling dengan pandangan kosong sesaat, lalu memperhatikan kepala naga emas di atas altar. Pada saat itu, matanya membelalak dan dia tersentak dan mundur beberapa langkah. Kemudian dia melihat sekeliling pada semua lubang di dinding yang memproyeksikan cahaya yang membentuk naga. Oh, kupikir itu naga sungguhan, tapi ternyata itu palsu. Mencoba menakut-nakuti Lord Bai, ya. Bahkan ketika dia menghela napas lega, pikirannya mulai jernih. Dan ketika dia mengingat semua yang baru saja terjadi, dia menyadari bahwa dia pasti berada di tingkat ketiga. Aku mengambil tempat pertama, mata bersinar dengan kegembiraan memikirkan betapa dia mendapat manfaat dari semua ini. Dia melihat sekeliling dan kemudian bersiap untuk terbang menuju altar. Namun, saat itulah wajahnya tiba-tiba jatuh. Wajan saya, tidak yakin apakah dia telah meninggalkan wajannya saat teleportasi tiba-tiba. Dia dengan cepat berusaha memanggilnya. Untungnya, cahaya hitam muncul, dan wajan itu muncul. Sambil mendesah lega, dia menyimpannya. Lalu dia ingat topengnya, dan melihat ke bawah untuk menemukan itu menempel di dadanya. Setelah mengenakannya kembali, dia bergegas menuju altar. Setelah menatap naga yang bersinar itu, dia mengulurkan tangan untuk melihat apakah dia bisa menyentuhnya, hanya untuk menemukan bahwa tangannya melewatinya. Akhirnya, dia sedikit rileks. Tempat ini didekorasi dengan sangat bagus. Ia memiliki naga yang bersinar di udara, dan bahkan lantainya terbuat dari naga. Anda tahu, itu benar-benar mengingatkan saya pada sebuah makam, kecuali bahwa tidak ada peti mati. Pada titik ini, dia berdiri tepat di depan prasasti batu, dan bisa melihat bahwa tepat di bawahnya ada gelang giok putih dan biru, penuh dengan kabut. Banyak orang bahkan tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melihat satu dewa deva sepanjang hidup mereka, dan dengan demikian akan mengalami kesulitan mengidentifikasi satu dewa. Tapi Bai Xiaochun sudah memiliki dua di tasnya memegang, dan karena itu, dia langsung menyadari bahwa kabut di gelang itu adalah jiwa dewa. Jelas roh dewa sedang ditekan oleh kekuatan prasasti batu, yang juga akan membuatnya sulit untuk membawanya pergi. Menatap prasasti batu, Bai Xiaochun mulai membaca naskah, di mana matanya melebar, dan dia tanpa sadar mengambil beberapa langkah ke belakang, matanya bersinar dengan tak percaya. Saya adalah Kaisar Agung generasi kedua, dan ini adalah salah satu dari 9 makam saya yang tidak berisi sisa-sisa kedagingan saya. Basis kultivasi saya berasal dari ayah saya, Kaisar sebelum saya. Sesuai dengan keinginannya, setelah kematian saya tidak ragu-ragu untuk memisahkan 3 jiwa spiritual saya dan 7 jiwa fisik, dan mengirim mereka ke dalam kubur untuk keturunan saya untuk mendapatkan keberuntungan yang baik. Semua orang di dunia ini adalah darahku, dan dengan demikian, siapapun yang mencapai titik ini akan menjadi salah satu dari keturunanku. Terletak di sini adalah jiwa fisik ketujuh saya, yang juga merupakan jiwa dewa. Semua orang di dunia ini adalah darahku, dan dengan demikian, siapapun yang mencapai titik ini akan menjadi salah satu dari keturunanku. Terletak di sini adalah jiwa fisik ketujuh saya, yang juga merupakan jiwa dewa. Bai Xiaochun terguncang oleh apa yang dia baca, dan hanya bisa berspekulasi pada rahasia apalagi yang tersembunyi di tempat ini. Terengah-engah, dia terus membaca naskah, yang membuatnya semakin terkejut, karena itu menggambarkan bagaimana menggunakan jiwa dewa. Setelah dia selesai membaca semua teks, Bai Xiaochun terkejut menemukan bahwa, sebelumnya, dia benar-benar tidak tahu bagaimana cara benar menggunakan jiwa dewa. Sebelumnya,
Ia mendapat kesan bahwa yang harus Anda lakukan hanyalah mengumpulkan 5 jiwa deva dan menyatukannya dengan cara yang sama seperti Anda mengumpulkan seperangkat 5 elemen jiwa binatang buas, kemudian menyerapnya secara internal. Pada titik itu, Anda bisa keluar dari formasi inti dan melangkah ke tahap Naschen Soul. Yang benar adalah bahwa ada lebih dari itu. Memang benar bahwa 5 jiwa dewa diperlukan untuk mencapai tahap surga Dao Naschen Soul. Namun, tidak perlu menunggu sampai mengumpulkan satu set 5 sebelum mulai menyerapnya. Setiap jiwa dewa dapat diserap secara individu, dan kemudian digunakan untuk menghasilkan klon dengan basis kultivasi yang sama persis dengan diri sejati seseorang. Ini adalah pertama kalinya Bai Xiaochun mendengar tentang hal seperti itu. Mungkin tidak ada yang pernah memberitahunya karena tidak ada orang lain yang tahu tentang ini juga. Sedikit informasi ini adalah sesuatu yang telah dihapus oleh berlalunya waktu yang tak terhitung jumlahnya. Jika seseorang dapat menyerap 5 jiwa dewa yang berbeda dari jenis yang berbeda, tidak hanya kelima klon itu akan memberikan satu kecakapan pertempuran yang tak terlukiskan, tetapi semua yang harus dilakukan adalah menggabungkan klon dengan diri sejati seseorang, dan kemudian menggunakan kekuatan luar biasa itu untuk secara instan mencapai Naschen panggung jiwa tanpa kemungkinan gagal. Dari proses mencapai tahap Heaven Dao Naschen Soul, itu mungkin untuk melihat seberapa kuat itu. Tentu saja, ada sisi buruknya. Setelah menyerap bahkan satu dewa deva, menjadi mustahil untuk mencoba lagi untuk menggunakan jiwa binatang buas untuk membentuk jiwa yang baru lahir. Begitu seseorang mulai menyusuri jalan surga Dao Naschen Soul, seseorang tidak akan pernah bisa kembali.